Selamat pagi Bapak Ibu Guru semua di mana berada. Salam sehat selalu. Kembali saya menginformasikan tentang beberapa bagaimana cara mengatasi status info GTK ya. Kita pelajari beberapa jenis status info GTK dan cara mengatasinya itu seperti apa sih ya gitu. Untuk Bapak Ibu Guru yang sudah sertifikasi ya, untuk Bapak Ibu Guru yang PNS maupun yang non PNS. Oke. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share ke berbagai media sosial Bapak Ibu Guru semua, agar channel ini bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu ya. Oke, langsung saja, nggak perlu berlama-lama ya. Jadi yang pertama itu ketika data Dapodik kita sudah diinput, statusnya yang pertama itu adalah belum valid ya, belum valid atau tidak valid ya. Itu ada beberapa permasalahan Bapak Ibu Guru ketika tidak valid. Itu yang pertama, jika ASN, PNS atau P3K itu masalah kepegawaian yang paling banyak Bapak Ibu Guru ya. NIP tidak ditemukan, jabatan pada BKN tidak ditemukan, kemudian data PNS atau PPK tidak ditemukan. Itu masalahnya berarti ada di data kepegawaian kita. Jadi hendaknya data kepegawaian kita segera dimasukkan di data Dapodik gitu ya, di data Dapodik. Atau di info GTK Bapak Ibu Guru bisa memvalidasi data di BKN ya. Di situ ada tombol untuk validasi data BKN gitu. Jadi Bapak Ibu Guru silahkan untuk mengupdate datanya di operator Dapodiknya. Segera diperbaiki jika ada permasalahan kepegawaian ya. NIP tidak ditemukan, jabatan pada BKN, kemudian data PNS. Kemudian segera diurus ke bagian BKD ya, Badan Kepegawaian gitu ya, BKD daerah masing-masing, untuk agar data kita itu bisa terinput di BKN ya, seperti itu. Kemudian tidak valid yang kedua itu biasanya jam mengajar. Oke, jadi Bapak Ibu Guru untuk yang jam mengajar itu harus linearitas gitu ya, sesuai dengan Bapak Ibu Guru yang mengajar. Linearitas itu gimana sih? Apa saja mata pelajaran yang linearitas dengan pendidikan kita gitu ya, dengan sertifikasi kita. Bapak Ibu bisa cek di video saya sebelumnya, ada saya sudah bahas tentang linearitas pendidikan untuk pendidikan profesi maupun untuk yang tunjangan sertifikasi ya, sama saja sebenarnya ya. Itu jam mengajar. Nah, jika misalkan Bapak Ibu Guru jam mengajarnya kurang di sekolah itu ya, silakan Bapak Ibu Guru untuk mencari sekolah yang non induk. Artinya di sekolah lain yang jamnya bisa memenuhi jam mengajar kita gitu ya, untuk sertifikasi kita biar cukup jamnya minimal 24 jam Bapak Ibu Guru, dan minimal di sekolah induk itu adalah 12 jam. Jadi jangan kurang sampai 12 jam ya dari sekolah induknya, kecuali kalau sekolah baru mungkin, atau sekolah yang kelasnya hanya itu gitu ya. Mungkin solusinya ya Bapak Ibu Guru kalau bisa lebih aman ya bisa pindah sekolah induk gitu ya, pindah sekolah induk kalau itu memungkinkan ya. Saran saya ya kalau bisa ya di sekolah induk itu minimal 12 jam Bapak Ibu Guru ya. Kalau 12 jam Bapak Ibu Guru dalam satu sekolah itu bisa diakui, yang pertama perpustakaan jam tambahan itu 12 jam. Kemudian kepala laboran ya, kepala lab itu 12 jam juga. Hanya dua itu yang bisa diakui Bapak Ibu Guru ya. Kalau misalkan wali kelas ekstra kalau dulu bisa diakui, kalau sekarang kayaknya tidak, hanya dua itu. Satu lagi kalau di SMK itu ada kaprodi ya, kaprodi itu yang diakui kepala jurusan ya, kaprodi kepala bidang studi ya, atau kepala jurusan itu juga bisa diakui. Atau wakil kepala sekolah itu minimal ada 9 kelas kalau nggak salah yang bisa diakui itu. Kalau 9 kelas itu 1 ya 6 ya, 6 itu bisa 1, kalau 9 itu bisa 2, kalau lebih dari 18 itu bisa 3 ya gitu. Seperti itu Bapak Ibu Guru ya, lebih dari 18. Tapi kalau
Misalkan hanya 6 berarti hanya satu yang bisa. Kalau 9 ke atas itu 2, kalau 18 ke atas bisa 3. Wakil kepala sekolah itu 12 jam juga Bapak Ibu guru ya. Jadi silahkan disesuaikan. Kalau misalkan tidak validnya berdasarkan jam, yaitu solusinya Bapak Ibu guru bisa nambah di sekolah lain atau non induk gitu ya, yang sesuai dengan jam pelajarannya ya. Nanti lihat linearitas di pendidikan kita, itu di video saya juga sudah bahas, silakan Bapak Ibu guru bisa cari. Kemudian bisa jam tambahan sebagai wakil kepala sekolah ya, kepala perpustakaan, kepala laboratorium ya, atau kaprodi atau kepala jurusan kalau di SMK ya. 3 itu, dan itu hanya satu boleh Bapak Ibu guru ya. Dalam satu sekolah itu kepala perpus dan kepala laboratorium itu hanya satu bolehnya, tidak bisa 2 atau 3. Dipegang 2 guru atau 3 guru tuh pasti salah satu tidak valid gitu ya. Itu harus satu. Itu untuk menambah jam kalau dia kurang, seperti itu. Biasanya kalau yang tidak valid itu yang pertama itu kepegawaian, jelas ini ya. Kalau yang PNS itu ya, kalau misalkan yang non PNS gitu ya, itu tidak masalah ya biasanya. Kalau yang non PNS itu biasanya masalah dengan NIP, jabatan di PKN, kemudian data PNS. Biasanya itu untuk Bapak Ibu guru yang baru diangkat menjadi CPNS atau P3K gitu ya. Silakan diurus biar datanya terdata di BKN seperti itu. Kemudian jam, linearitas jam ya. Kalau misalkan di sekolah tidak cukup, sekolah induk, Bapak Ibu guru bisa memilih di sekolah non induk ya. Cari di sekitar Bapak Ibu guru yang bisa menambah jam kita. Kemudian yang ketiga bisa ditambah dengan kepala perpustakaan, kepala laboratorium, kepala jurusan bidang studi ya kalau di SMK, atau wakil kepala sekolah itu ya. Itu jam tambahannya. Kemudian yang ketiga biasanya tidak valid itu jam tambahan belum diakui. Nah, biasanya jam tambahan itu biasanya barengan dengan guru-guru BK karena menghitung jumlah siswa biasanya ya, itu paling akhir. Kalau jam pelajaran induk pokok cukup itu biasanya cepat ya validnya. Tapi kalau ada jam tambahan biasanya itu ada jam tambahan biasanya juga agak lama gitu ya Bapak Ibu ya. Itu harus menunggu validitas dari kementerian untuk menghitung ya, menghitung jamnya ya. Nanti itu pasti akan valid kalau sesuai. Itu untuk mengatasinya untuk yang tidak valid. Kemudian yang kedua itu statusnya adalah menunggu verifikasi dinas, seperti ini Bapak Ibu guru ya. Menunggu verifikasi dinas artinya status kita sudah valid, hanya menunggu verifikasi dinas. Kalau menunggu verifikasi dinas berarti Bapak Ibu guru harus melakukan pemberkasan ya. Pemberkasan info GTK biasanya itu satu sekolah ya, biasanya itu ditandatangani oleh kepala sekolah dan juga Bapak Ibu guru yang sudah valid. Ini dicetak kemudian ditandatangani oleh kepala sekolah dan juga Bapak Ibu guru yang bersangkutan. Kemudian secara kolektif itu akan diusulkan ke dinas untuk diusulkan di SIMTUN ya. SIMTUN ya. SIMTUN itu Sistem Informasi Manajemen Tunjangan. Itu yang dimiliki, yang bisa menginput adalah operator SIMTUN tunjangan dari Dinas Pendidikan. Kalau SMA, SMK, SLB itu Dinas Provinsi. TK, SD, SMP itu di Dinas Kota atau Kabupaten. Oke. Itu untuk menunggu verifikasi dinas. Kalau kita sudah menunggu verifikasi dinas berarti kita harus segera melakukan pemberkasan. Kemudian status yang keempat adalah menunggu penerbitan SK. Ini kayak punya saya Bapak Ibu guru ya. Ini untuk guru yang non ASN. Yang ASN kayaknya yang kalau sudah valid dan sudah diverifikasi dinas, dia sudah keluar SKTP-nya. Untuk guru yang non PNS yang sekarang ini masih saat ini itu masih menunggu penerbitan SK. Kalau kita sudah menunggu penerbitan SK berarti kita sudah diinputkan di SIM tunjangan di Dapodik dinas masing-masing. Kita tinggal nunggu kapan dia berubah menjadi SKTP sudah terbit gitu ya.
Jadi kalau kita sudah statusnya seperti ini, itu kita tinggal menunggu saja. Kalau di sini sih keterangannya proses generate SKTP dalam keadaan normal paling lama 3 hari setelah diusulkan. Tapi punya saya ini sudah 2 minggu ya, non PNS ini sudah 2 minggu lebih ini, tapi tidak berubah-ubah menjadi terbit SKTP. Tapi ya kita sabar. Terus apa yang perlu kita lakukan kalau kita sudah menunggu penerbitan SK? Kalau sudah menunggu penerbitan SK, Bapak Ibu, berarti data kita sudah benar. Ya, berarti sampai sini itu sudah benar. Kita tinggal menunggu SK-nya saja keluar, SKTP ya, SK untuk tunjangan profesinya itu keluar. Artinya di sini Bapak Ibu guru yang PNS, non PNS itu sudah benar. Tinggal kita menunggu apakah segera terbit apa belum. Kalau yang sudah terbit, yang status yang keempat ya, ini itu sudah terbit ya. Seperti ini. Statusnya sudah terbit, statusnya sudah terbit atau sudah terbit SKTP ya, sudah valid, proses valid, sudah terbit SKTP. Nah, kalau sudah seperti ini artinya Bapak Ibu itu sudah pasti cair. Kapan waktu pencairannya? Bapak Ibu bisa lihat di video saya sebelumnya, itu ada jadwal pencairan sertifikasi triwulan 1, 2, 3, 4 untuk PNS ya, menurut Permendikbud nomor 4 tahun 2022 ya. Kalau yang non PNS ya tetap bersabar ya. Biasanya kalau menurut pengalaman itu sekitar bulan Juni ya. Kalau saya kan non PNS, jadi sudah bertahun-tahun itu biasanya kalau semester 1 itu di bulan semester 2 seperti ini itu di bulan Juni biasanya ya. Bulan Juni itu agak berbarengan ya. Tahun-tahun lalu malah lebih ya, sekitar bulan Juli kalau nggak salah. Karena kita sudah kalau yang non PNS itu dari kementerian langsung, dari pusat kita ditransfernya. Tapi kalau untuk yang PNS, ASN, P3K itu dari dinas pendidikan masing-masing sesuai dengan daerahnya. Kalau SMA, SMK, SLB itu dinas provinsi, berarti tergantung dari Bapak Gubernurnya kapan untuk mencairkannya. Kalau dari SD, TK, SMP itu dari dinas kabupaten kota, itu tergantung dari Bapak Bupati dan Wali Kotanya kapan untuk mencairkan ke Bapak Ibu guru semua gitu ya. Karena uangnya dari pemerintah itu akan ditransfer ke kas daerah. Jadi kas daerah itu yang mentransfer ke Bapak Ibu guru ya, Bapak Ibu di Bapak Gubernur, Wali Kota dan Bupati itu yang mentransfer ke Bapak Ibu guru ASN ya, PNS gitu atau P3K untuk tunjangan sertifikasinya. Kalau kita yang non PNS itu dari pusat kita menunggu. Kalau yang tahun lalu malah agak lama gitu ya, dan itu pun agak berbarengan. Misalkan hari ini cair TW1, besok 3 hari lagi cair lagi TW2, tapi itu telat di bulan Juni atau Juli gitu ya. Tapi kalau sudah terbit SKTP seperti ini Bapak Ibu guru, tenang saja, kita tinggal tunggu melelehnya saja, tinggal kita tunggu mencairnya saja di rekening Bapak Ibu guru. Semuanya pasti akan cair ya, tapi ya itu tadi, kesabaran itu yang paling utama, kita tunggunya. Oke, mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan tentang jenis-jenis status info GTK dan bagaimana cara untuk mengatasinya, permasalahan-permasalahan info GTK ya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru yang sudah sertifikasi ya. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share video ini ke Bapak Ibu guru yang lain. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan untuk mendukung channel ini, dan bunyikan notifikasi loncengnya ya, agar ketika saya update video tentang info GTK, tentang sertifikasi, tentang PPG, tentang Dapodik, Bapak Ibu guru mendapatkan video saya yang terbaru. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam sehat selalu.